Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini, pada tahun baru Hijriah ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan umur Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik, satir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita, hadis arba'in dalam kitab Al-Qiyamu wal Asanidut Tarbawiyah fil Arba'in An-Nawawiyah. Ini ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga itu di halaman 26. Saya bacakan judulnya Al-Haditsus Tsalitsu. Hadis yang ketiga. Bina'ul Islamil 'Azimi. Bangunan Islam yang agung. Kemudian di bawahnya matanya ya. An-Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawal Bukhari wa Muslim. Baik, di sini disebutkan dari matan ini rawi itu adalah Abi Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat yang anak dan bapaknya biasanya, karena ini anaknya maka bapaknya itu juga mendapatkan maksud biasanya radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma juga. Dan di situ di catatan kakinya nomor 1 menjelaskan sejarah singkat atau biografi singkat tentang Abdullah bin Umar. Di situ disebutkan. Jadi Abdullah bin Umar itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wulida sanata asyra qabla hijrah wa tuwfiya salah sab'in hijriyah. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab itu dilahirkan tahun 10 sebelum hijrah Rasulullah SAW dan meninggal tahun 73 Hijriah. Meninggalnya tahun 73 Hijriah. Nah, kemudian beliau di sini disebutkan muhadditsun wa faqihun wa sahabi min sigharus sahabati. Jadi sahabat Abdullah bin Umar itu adalah seorang muhaddits yang di dalam maraj Islam itu 4 abadilah, itu ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ya di sini itu termasuk abadilah atau yang banyak atau ulama dari
kalangan sahabat. Muhadditsun wa faqih wa sahabi min sighar sahabat. Ya, termasuk muhaddits dan faqih dan sahabat. Kalau tingkatannya dari sighar sahabat, sahabat ya junior. Jadi kalau seniornya kelasnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abdullah itu yang juniornya, atau seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, semua ini min sighar sahabat. Kemudian di situ wa bunul khalifatis tsani Umar bin Khattab, dan beliau adalah putra terhadap dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Wa ahadul muktsirina fil fatwa, termasuk salah satu dari kalangan sahabat yang banyak memberikan fatwa. Wa kadzalika huwa minal muktsirina fi riwayatil hadits an-nabawi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia termasuk hadis Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya di sini bagaimana beliau dalam dikenal sangat plot atau sangat meniru semua dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan min aktsarin nasi iktidaan bi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk ya sangat banyak atau meneladani biografi atau sirahnya Nabi SAW. Wa min aktsarihim tatabbu'an wa min aktsarihim tatabbu'an li athari, yang juga termasuk yang banyak mengikuti asar atau apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kama kana kiblatan litullabil hadithi wal fatawa fil madinatil munawwarati, dan termasuk di sini menjadi kiblat ilmu bagi semua murid-murid tulab, murid-murid yang ingin mengambil hadis dan juga fatwa, di mana beliau itu di kota Madinah. Dan juga wadullabil ataya lima urifa anhu min sakhaihi fi shadaqati, ya, termasuk banyak juga para murid yang ya kalau bahasa kita sekarang mendapatkan beasiswa untuk pemberian dari Sayyidina Abdullah bin Umar, karena dikenal sakho kedermawannya di dalam sedekah. Yang salah satu yang pernah saya baca, beliau termasuk suka kalau ada seorang budak itu rajin ibadah, sholat di masjid, bahkan beliau sampai memerdekakannya. Senang gitu. Sampai ada yang menasihati, nanti dia jadi riak atau orang karena ketika ibadah atau semangatnya karena ingin dimerdekakan, jadi bukan karena Allah SWT. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, gak apa-apa, awalnya ada niat tertentu, tapi kalau dia sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka dia akan kembali niat meluruskan niatnya. Kemudian juga di sini wazudu fid dunya, karena aksarun nasi tidak disuruh tatabuan, termasuk yang zuhud fid dunya, dan zuhud sangat zuhud di kehidupan dunia. Nah, selanjutnya di sini tentang bagaimana perjuangan dan beliau selama hidupnya. Syahida bin Umar ada minal masyahidi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata syahidah ini kalau di dalam literatur fikih sirah, di dalam literatur sirah nabawiyah, syahidah itu kalau mungkin di kamus terjemahannya
syahidah itu bersaksi ya, syahidah. Tapi maksud dari syahidah di sini itu beliau itu hadir, menghadiri atau hadir dalam setiap peperangan bersama Rasulullah SAW. Jadi itu maksudnya. Syahidah di sini bukan maksudnya bersaksi, tetapi syahidah itu hadir dan membersamai Rasul SAW dalam beberapa momen perang bersama Rasulullah SAW. Syahid Ibnu Umar adada minal masyahidi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syaraka ba'da wafatihi. Termasuk bukan hanya selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajian Nabi hidup, tetapi setelah wafat beliau terus istiqomah, termasuk setelah wafatnya beliau ya itu dalam beberapa penaklukan di sini. Fi futuhi Syam wal Iraqi wa Faris wa Misra wa Afrika. Nah, termasuk yang punya kontribusi besar atau yang langsung terjun ya setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam penaklukan kota Syam. Syam ini yang sekarang gabungan negara Lebanon, Suria, Palestina ya. Ini itu Syam ini. Ya, itu termasuk beliau bergabung dan terjun langsung dalam penaklukan kota Syam dan Irak, wa Faris ini Persia atau yang sekarang Iran ya, wa Misra dan Mesir, wa Afrika dan juga Afrika. Nah, kemudian pada ijtihad beliau dalam ketika terjadi fitnah, walamma qamatil fitanu ba'da maqtali Utsman bin Affan wa ba'da wafati Yazid bin Muawiyah athar ibnu Umar i'tizal al-fitani. Tetapi setelah terjadi fitnah ya dibunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan setelahnya setelah wafat Yazid bin Muawiyah, Sayyidina Ibnu Umar kemudian i'tizal al-fitan, jadi tidak ikut berkecimpung di dalamnya, tetapi beliau menghindari hal tersebut. Ini salah satu ijtihad ya, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian beberapa kali ditawarkan jabatan tapi beliau menolak, diantaranya waqad hawala Utsman bin Affan tauliyatahul qada. Ini Sayyidina Utsman pernah menawarkan untuk menjadi hakim atau di pengadilan. Kemudian wa arada alaihi Ali bin Abi Thalib wilayat Syam, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menawarkan jabatan atau gubernur di wilayah Syam juga. Tapi beliau menghindari hal tersebut. Bahkan di sini warasyahahu Abu Musa al-Asy'ari lil khilafati yauma tahkimi baina jaysy Ali wa Muawiyah. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari itu ikut menobatkan atau beliau kandidat khalifah ketika yauma tahkim ya. Yauma tahkim ini yang terjadi fitnah antara atau perang antara pasukan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Jadi itu yang beberapa biografi singkat dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Illa annahu tazara an dzalika kullihi. Jadi semua tadi jabatan sebagai hakim di pengadilan di zaman Sayyidina Utsman, jabatan tawaran dari Sayyidina Ali di wilayah Syam ya, beliau itu semua beliau tolak dengan halus dan menolak jabatan-jabatan yang semua ditawarkan di sini. Wa harasa ala adamil inkhirati fi umuril hukmi tajannuban minhu
lil khawdi fi dima'il muslimin. Ini ya salah satu ijtihad beliau, dan beliau sangat ingin tidak kemudian berkecimpung di dalam masalah kekuasaan hukum ini tajannuban dalam rangka menghindari atau kemudian dalam rangka juga menjaga darah kaum muslimin. Nah, ini biografi singkat dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di sini disebutkan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Umar ini ya hadisnya ya termasuk yang langsung offline karena langsung mendengarkan sami'tu ya. Kalau sami'tu berarti beliau langsung offline mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya di sini bunyal islamu ala khamsin. Jadi Islam dibangun atas 5 hal. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa anna muhammad rasulullah. Pertama adalah syahadat, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulnya. Wa iqamis sholati, kemudian mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti ya, kemudian haji ya. Hajjil baiti ini lamnya itu alif lamnya itu ini maksudnya adalah Baitullah atau Ka'bah. Jadi bukan haji di rumahnya tetapi maksud al di situ itu adalah Baitullah atau Ka'batul. Kemudian wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, yang dikenal di dalam istilah hadis itu rawahu syaikhani atau muttafaqun alaih. Lanjut ke ma'anil kalimat, makna-makna kata yang ada di dalam hadis. Yang pertama wa iqamus sholati. Apa makna iqamus sholati? Ada uha alal wajhi sahihi. Jadi kenapa tidak as-shalah langsung tapi iqamus shalah? Itu bedanya adalah kalau as-shalah ya itu menunaikan salat saja, tapi kalau iqamus shalah itu lebih ruang lingkupnya itu melaksanakannya dengan benar, baik itu adabnya, sunannya, rukun-rukunnya itu lebih dari itu. Kemudian wa ita zakati, dan mereka zakat, manhuha limustahiqiha. Jadi menaikkan zakat itu adalah memberikannya pada yang berhak, mustahiqiha itu yang berhak. Poin yang kedua selanjutnya adalah tentang komentar para ulama mengenai hadis ini. Min aqwalil ulama'i. Jadi perkataan ulama yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama ada Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ini yang juga mensyarah Arba'in Nawawi, yang termasuk ya yang paling lengkapnya Al-Ulumul wal Hikam untuk syarah Arba'in Nawawi ya, yang mensyarah sampai 800 halaman itu karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wal maqsudu tamtsilul islami bibunyani. Ya, maksud dari Rasulullah SAW itu memberikan tasbih. Kita sebelumnya di dalam tafsir Jalalain ini mengulang lagi bahwa di dalam bahasa Arab atau itu ada istilah tasbih masuk kategori ilmu balaghah. Jadi tasbih itu ya mengumpamakan atau menyerupakan, yang ini maknanya memberi makna yang lebih. Maka di sini Islam di sini wal maqsudu tamtsilul Islam bibunyan. Jadi menyerupakan Islam dengan bangunan. Ya. Jadi al-Islam kalbunyan atau kalbina. Nah, kita kembali refresh atau
tentang rukun dari tasbih. Tasbih kalau lengkap itu ada musyabbahnya, ada musyabbahun bihi, kemudian ada adat tasbihnya, ada wajh syabah. Ya, wajh syabah itu. Ya, seperti apa? Seperti contohnya yang sebenarnya al ilmu kan nuri fil hidayati ya. Jadi yang lengkap itu ilmu seperti cahaya dalam apa? Dalam memberikan hidayah atau petunjuk. Maka al ilmu itu yang musyabbah ya, kemudian musyabbahun bihi seperti cahaya itu. Kemudian ada adat tasbihnya ka gitu, atau mislu. Kemudian wajh syabahnya apa? Persamaannya seperti cahayanya dalam apa gitu? Apakah ya, itu dalam memberikan hidayah atau petunjuk? Sebagaimana seseorang itu ya, kalau dalam jalan itu gelap, dia tidak akan sampai tujuan ya. Begitu juga ilmu ini yaitu seperti cahaya yang menerangi sehingga memberikan petunjuk sampai kepada tujuan. Nah, itu makna yang terkandung. Dan banyak Rasulullah memberikan tasbih ya. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da ya. Orang beriman sama iman yang lain seperti bangunan yang kokoh yang saling mendukung satu sama lainnya. Maka di sini kalau kategori di sini nanti tasbih kalau yang lengkap itu tasbih dari yang rukunnya semua lengkap. Kalau dihilangkan semuanya atau dihilangkan salah satunya, kalau di sini yang dihilangkan adalah apa? Yang dihilangkan ada tasbihnya tidak ada, sama wajh syabahnya itu tidak ada. Nah, ini yang disebut kalau kata ulama nanti tasbihun baligh. Jadi al ilmu nurun ya, seperti itu. Al islamu bunyanun atau binaun. Wal maksudu tamtsilul islami bibunyan. Jadi maksud perumpamaan Islam dengan bangunan bibunyani wa da'aimul bunyani hadhil khams. Kemudian pilar-pilar bangunan ini ya 5 hal yang disebutkan ini. Fala yathbutul bunyanu biduniha. Maka bangunan itu tidak akan berdiri kokoh kalau tidak ada pilar-pilarnya, pondasinya tidak ada. Fala yathbutul bunyanu biduniha, maka tidak akan terbangun bangunan itu berdiri tanpa ada pilar-pilarnya, pondasinya. Wa baqiyatu khisalil islami kata timmatil bunyani. Adapun semua yang berkaitan dengan Islam itu sebagai pelengkapnya, yaitu baik sunan dan seterusnya ya, akhlak. Wa baqiyati khisalil Islam kata timmatil bunyani. Fa iza wa baqiyatu khisalil islami kata timmatil bunyan. Ya. Maksud di sini yang setelah syahadah, haji semuanya itu yang melengkapi bangunan itu. Fa idza faqada minha syai'un naqasal bunyanu. Maka kalau hilang salah satu dari 5 hal tersebut, maka bangunan itu kurang ya di sini. Naqasal bunyan. Jadi tidak sempurna. Wa huwa qa'imun la yantakidu binaqdi dzalika. Wa huwa qa'imun la yantakidu binaqdi dzalika bi khilafi naqdi hadhihi da'aimul khams. Jadi yang tadi terkait baqiyatu khisal Islam ini, kenapa yang di sini sebutkan pondasi atau dasar-dasarnya atau pilar-pilarnya yang penting 5 hal ini, sedangkan selain yang ini sebagai pelengkap. Maka kalau dia akan berdiri, wa huwa qa'imun, akan berdiri dan tidak akan jatuh dengan kalau yang lainnya selain 5 hal ini itu tidak ada gitu. Wa huwa qa'imun la yantaqidu bi naqdi dzalika. Bi khilafi naqdi hadhihi da'aimul khams. Kecuali
sangat berbeda kalau kemudian 5 hal ini salah satunya kalau kemudian dicabut atau hilang, ya, maka fa innal islama yazulu bi faqdiha jami'an bi ghairi iskalin. Maka Islam itu akan ya hilang atau sirna dengan hilangnya rukun atau pondasi dan pilar-pilar ini. Jami'an, ya, seluruhnya bi ghairi iskalin, tanpa ya, tanpa terkecuali atau tanpa tanpa bi ghairi iskalin tentunya. Wa kadzalika yazulu bi faqdi syahadataini. Nah, ini penting. Dan juga akan hilang atau sirna kalau dia tidak penuhi syarat yang pertama, yaitu syahadatain. Nah, ini. Yazulu bi faqdi syahadatain. Wa kadzalika yazulu bi faqdi syahadatain. Begitu juga dia akan hangus atau hilang dengan hilangnya rukun pertama syahadatain. Nah, ini adalah komentar dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian yang kedua yang disadur sini, qala Ibnu Hajaril Haythami rahimahullah. Jadi ini yang kedua Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi perlu dibedakan, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-duanya ulama dan dua-duanya mensyarah Sahih Bukhari. Ya. Tapi yang pertama kali kalau nggak salah ini Ibnu Hajar Haytami yang mensyarah, tapi yang terbaik yang mensyarah Sahih Bukhari adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, berdasarkan kesaksian atau komentar salah satu Ibnu ulama, ya Imam Syaukani yang punya Nailul Autar, ketika ditanya kenapa enggak mensyarah Sahih Bukhari, padahal kapasitas beliau sebagai ulama yang memungkinkan untuk mensyarah. Beliau mengatakan la hijrata ba'dal fath, ya, tidak ada hijrah setelah fath. Aslinya la hijrata ba'dal fath itu kan tentang penaklukan kota Mekah, karena setelah penaklukan kota Mekah tidak ada hijrah lagi. Tapi yang dimaksudkan oleh Imam Syaukani, ya, la hijrah ba'dal fath ini tidak ada yang mampu mengalahkan Fathul Barinya yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fath al-nya di situ itu lil ahdi, yang maksudnya kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, di sini Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, wa haditsun 'azimun ahadu qawaidil islami. Ini hadis yang mulia yang agung, salah satu dari pilar Islam atau kaidah Islam. Wa jawa'ul ahkami, ya, dan juga semua hukum dalam Islam itu ruang besarnya itu di 5 hal. Izfihi ma'rifatud dini, ya, karena dengan itu kita tahu agama Islam ini secara menyeluruh utuh. Wa ma ya'tamidu alaihi wa majma'u arkanihi, dan apa yang jadi sandaran rujukan dan juga menjadi tumpuan, ya, rukun-rukunnya. Wa kulluha mansusun 'alaiha fil Qur'an, dan semuanya ini ada nas-nas di dalam Al-Qur'an, ya. Wa kullu mansusun 'alaiha fil Qur'an, ya. Seperti syahadatain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Sedangkan salat, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian sama Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini maksudnya wa kulluha mansusun 'alaiha fil Qur'an. Ini semua 5 hal ini itu ada nas atau dalilnya di dalam Al-Qur'an. Wa huwa dakhilun dimna hadis Jibril alaihi salam, dan juga ini masuk dalam
ya kandungan hadis Jibril alaihissalam itu apa? Hadis yang panjang nomor yang kedua ya. Hadis Jibril alaihissalam ini dikenal hadis Jibril alaihissalam. Nah itu dua perkataan ulama, yang satunya menjelaskan tentang tasbih Islam ya, Ibnu Rajab Hambali dengan bangunan, yang di sini Ibnu Hajar memberikan komentar tentang kemuliaan keagungan hadis ini, karena hadis ini menjadi sumber atau kita mengenal agama Islam itu ya dari Binaul Khams, bangunan ini. Nah, kemudian yang ketiga poin tentang al-ma'nal ijmali, makna secara garis besarnya, al-ma'nal ijmali. Yahkil hadithu arkanal islamil lati bunya 'alaiha. Hadis ini menjelaskan, mengisahkan ya rukun-rukun Islam yang dibangun di atasnya. Allati bunya 'alaiha. Bi'tibarin annal islama binaun lahu asasatun hiya ya, dengan iktibar bahwa Islam ini sebuah bangunan ya, yang kokoh, yang punya asasat, pondasi dasar. Apa itu? Pertama al-aqidatu ya. Jadi pondasi dasar adalah akidah, ya al-aqidatu wal imanul mumbathik. Al-aqidatu wal imanul mumbathiku minasyahadataini. Ya, ini bisa tercermin ya pondasi dasar akidah dan keimanan yang terpancar dari syahadatain. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian jadi punya pondasi dasarnya itu syahadat, pondasi ya. Wa a'bidatun wa arkan. Wah, kemudian pilar-pilarnya. Jadi bangunan itu harus ada pondasi yang kokohnya itu syahadatain. Pilar-pilarnya itu adalah ibadat zahir yang salat dan saum dan seterusnya. Wa a'midatun itu adalah tiang-tiang, wa arkanun yang sama, tiang atau pilar-pilarnya. Yutlabu minal muslimi ada uha alal wajhil masyru'i ya, yang diminta bagi setiap muslim untuk melaksanakannya sesuai yang diperintahkan alal wajhil masyru'i bisyurutiha wa arkaniha wa adabiha, yaitu dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan adab-adabnya ya, dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya. Ya, ini mungkin sebagai penjelasan seperti sholat ya. Sholat kan ada syarat sebelum sholat, ada rukun, ada adab. Apa syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang di luar ya, ibadah itu sendiri, tapi tidak akan sah kalau syaratnya tidak terpenuhi. Maka syarat sholat itu hal yang di luar ya di sholat itu ya, karena apa? Pengertian sholat itu adalah yang ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Maka syaratnya diantaranya adalah ya harus menutup aurat ya, atau toharoh yang pertama ya. Maka kalau seorang yang muhdits, yang mohon maaf kentut atau kencing langsung sholat, maka walaupun rukunnya dilaksanakan, tapi kalau syaratnya tidak toharoh, maka ini tidak sah itu. Toharot fil badan, termasuk juga toharatu fil makan ya, suci ya, badannya suci itu dalam pengertian syariat ya harus wudu, kalau dia junub harus mandi dulu ya, dan suci di tempatnya, tempat berarti ya tempatnya mohon maaf ada kencing kucing atau apanya ya tidak suci, tidak memenuhi syarat ya, dia sudah sholat segala macam ya harus diulangi dari awal ya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang selanjutnya seperti menutup aurat ya, mungkin sholat sarungan, mohon maaf nggak tahu kalau sarungannya lubang ya, ya sudah selesai 4 rakaat ya,
terus dikasih tahu ternyata lubang ya, dan kelihatan auratnya, maka ya ngulangi dari tidak sah, harus ngulangi dari awal. Ya. Kemudian ya sholatnya tidak menghadap kiblat. Nah juga asal sholat ternyata sholatnya tidak menghadap kiblat. Setelah 3 rakaat sholat ternyata tidak menghadap kiblat, ya ngulangi lagi, tidak sah itu. Ya. Kemudian termasuk syarat itu dukhulul waktu, dia sholat sebelum waktunya gitu. Jadi sholat subuh sebelum waktu fajar ya, maka harus ngulangi lagi karena tidak sah sholatnya. Nah, ini termasuk yang syarat-syarat itu. Yang kalau di Fathul Qorib itu yang apa, Imam Syafi'i menambahkan yang jadid, kalau seseorang yang musuh alat vitalnya dengan mas ini, maka itu membatalkan dan tidak sah gitu. Ya baik, ini sebelum sholat kemudian rukun ini nanti ada takbiratul ihram, Fatihah, Al-Fatihah yabda bil basmalah ya Imam Syafi'i kan. Nah, seperti itu. Maka ini semua itu dan juga adab ini ya, adab di dalam ya melaksanakan sholat, itu niat, wudu, semuanya dengan pakaian yang bersih, pakaian yang terbaik, niat ikhlas karena Allah SWT. Nah ini itu adalah contoh ya, dengan contoh. Fabi syahadataini, dengan fabi syahadataini yathbutu tauhidu wa yantafi syirku. Maka dengan dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ini tauhid ditegakkan dan kesyirikan yaitu dihilangkan. Yathbutu tauhid wa yantafi syirk. Ya, dengan kita melaksanakan syahadatain otomatis kita mengakui Allah SWT tauhid ya, dan sini menghilangkan kesyirikan. Itu juga wa yatimul iqraru binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya, itu dengan pernyataan kita nubuwah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadat. Wa bis salati ya'ridul mar'u hajatahu bi kulli khudu'in fil yaumi khamsa marratin ala khaliqihi wa raziqihi. Maka dengan salat ini ya, diantara salah satu tujuannya ya'ridul mar'u, seseorang itu ya, minta semua hajat kebutuhan kehidupannya itu dengan khudu, dengan tunduk atau sehari fil yaumi 5 kali ya, kepada khaliqihi, kepada penciptanya dan yang berikan rezeki padanya. Maka di sini yang ada kesulitan dalam ekonomi segala macam ya, itu banyak sholat ya, baik itu sholat 5 waktunya di syarat dan rukunnya dengan sempurna dan hal yang lainnya ya. Karena nanti di situ ada apa? Iya karena udah ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Ini. Maka ini yang akan semua kesulitan atau sebenarnya itu akan dimudahkan dengan kita selalu dari sini semua hajat hidup kita ketika kita mintakan kepada Allah SWT. Kemudian wabiz zakati yastash'irul muslimu hajati mujtama'ihi. Kemudian dengan zakat ini seseorang punya rasa, seorang muslim ya berempati tentang kebutuhan masyarakatnya. Nah, jadi ketimpangan sosial, penyakit sosial dengan melaksanakan zakat ini, yang ini nantinya akan menghilangkan penyakit-penyakit hati, dengki dan seterusnya ini. Wabiz zakati yastash'irul muslimu hajati mujtama'ihi. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Wa yu'addiya syai'an min syukri nikmatillahi alaihi. Dan pada hakikatnya zakat itu adalah ungkapan rasa syukur ya Allah ya,
syukur kepada nikmat dan karunia Allah yang berikan kepadanya, kelebihan dan seterusnya. Wabil hajjil ladzi yalzimul muslimu marratan fil umri inda istita'atihi, dan juga dengan ibadah haji yang setiap muslim itu diwajibkan ya, yalzim, itu hanya sekali dalam satu umur, itu pun inda istita'atihi, ya, ketika ada kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, maka di sini yastasyiru aslat tauhidil mumbathiki Makkatal Mukarramati, sehingga dia akan merasakan sumber ya, awal tauhid yang terpancar di Mekah. Wa yatajalla lahu amalu Ibrahim wa zawjihi Hajara wa ibnuhu Ismailu alaihi wassalam. Dan juga akan mengingat semua apa yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim dan istrinya Sayyidah Hajar, dan juga putranya ya, Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian wabis saumi yaqi nafsahu minal jahimi wa qad tarakal mubahati fi nahari ramadhana ibtigha'a ridwanillahi. Dan dengan puasa itu yang melindungi dirinya dari neraka jahim ya. Dan puasa pada hakikatnya meninggalkan semua mubahat. Makan minum kan bukan yang haram tetapi dibolehkan. Itu pada siang Ramadan dalam rangka ini semua untuk ya, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di sini makna secara garis besarnya global dari hadis ini. Kemudian poin yang selanjutnya adalah al-qiyamul mustafadatu. Dan ini nilai-nilai yang bisa diambil dari hadis ini. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis ini ya. Yang pertama, qimatul i'tizazi bibina'il islami al-ibadati wa arkanihi wa syurutihi wa sunanihi wa athariha wa thimariha. Jadi nilai kita i'tizaz ya, nilai tentang bangunan Islam yang agung ini ya, dengan bangunan Islam yang kokoh ini dengan segala rukun, syarat dan sunannya, dan juga dampak asar dan juga wasimariha, buah dari ibadah atau rukun Islam ini. Maka diantaranya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu yang akan ya mengerem, mendisiplinkan kita dari perbuatan fahsya wal munkar. Ya. Kemudian yang qimatul hirsi ala binail islamil azim wa himayatuhu wa man'u husuli ayyi tasaddu'in fi arkanihi. Nah, ini nilai yang terkandung dalamnya, nilai tentang bagaimana kita selalu menegakkan dan mengokohkan bangunan Islam yang agung. Wa himayatu, dan juga menjaga dan memelihara hal-hal yang menyebabkan tasaddu, rapuhnya. Tasaddu itu pecahnya, rapuhnya yang ada di rukun-rukunnya. Makanya di sini jangan sampai kemudian hilang. Kalau nanti di kita fikir ya, seperti satu desa atau satu tempat, kalau kemudian tidak ada azan, tidak ada sholat jamaah, atau tidak ada azan, intinya tidak di azan iqamah, itu kalau dekat Imam Syafi'i di fikihnya itu ya diperangi sampai harus didirikan, yaitu diperangi. Ini man'u ayat tasaddu'in ya, man husul ayat tasaddu'in, sampai kemudian bangunan itu pecah atau rapuh, tasaddu' itu. Kemudian
Yang ketiga, qimatut tahaqquqi bi syahadatit tauhidi wa ma fiha min ta'zimin lillahi ta'ala wa taqdirin li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nilai bagaimana kita konsekuensi dari kita mengucapkan syahadatain, ya. Syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah ini, maka kita harus membumikan nilai-nilai yang syahadatain ini, ya. Termasuk juga takdirin, memuliakan, melakukan Rasulullah SAW. Nah, ini asyhadu alla ilaha illallah bukan hanya secara lisan, tetapi di situ adalah kita pengakuan, ya, seorang hamba bahwa tidak ada Tuhan dan semuanya itu diserahkan, dia akan meminta tolong kecuali selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahwa Rasul SAW itu sebagai utusannya. Waqtul imtithali li awamirillahi min khilalil ibadatil badaniyati kas-salati was-siyami wal maliyati kaz-zakati wal mushtarikati kal haji. Nah, di sini juga nilai agung itu, yaitu dengan pelaksanaan perintah Allah SWT, ya, kita melaksanakan perintah Allah SWT dari apa? Dari sisi, ya, di sini yang ibadah itu diklasifikasikan menjadi 3, ya, ini juga pembagian ulama. Ada namanya ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu seperti sholat dan puasa, masuk kategori badaniyah. Kenapa? Gak ada kita dalam sholat itu ditarik duit, ya, ya karena memang badaniyah gitu, ya, itu badaniyah kas-sholat wasiyam. Nah, juga ada ibadah maliyah, itu adalah zakah. Ini khusus zakat, karena ya ini klasifikasi yang diberikan oleh ulama. Jadi ada ibadah badaniyah, itu sholat dan puasa. Kemudian ibadah maliyah itu adalah zakat, yang ini yang akan menghindarkan kita dari penyakit tamak atau menghindarkan dari penyakit kikir. Wal mushtarikati kal haji, dan juga ada ibadah gabungan, maliyah dan juga apa? Badaniyah, haji. Ya, haji. Ya, maka haji ini dia kuat, sehat, tapi mohon maaf, ya, finansialnya tidak mencukupi, maka ya tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Atau dia kaya dan seterusnya, punya hotel dan aset, ya, tetapi fisiknya, ya, itu sakit, lemah, ya, maka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ini itu adalah mustarika, ada ibadah badaniyah dan maliyah. Nah, selanjutnya poin apa yang metode al-manhajun nabawi fi tarbiyati wa dakwah. Ini metode Nabi di dalam tarbiyah, pendidikan, pembinaan dan dakwah. Apa saja yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, ya, kita meniru Nabi dalam apa? Dalam memberikan misal atau perumpamaan. Uslubut tashbihil ladzi yurassikhul ma'ani wa yahfazul madamina fal islamu bina'un 'azim wal ibadatul muqarraratu fihi hiya arkanuhu wa a'midatuhu. Maka metode tasbih ini yang itu akan meneguhkan, menanamkan makna-makna dan juga menjaga kaidah atau menjaga unsur yang penting dalam Islam itu. Maka Islam ini adalah sebuah bangunan yang agung, yang besar, binaun azim, ya, dan ibadat, ya, ibadah yang ada di dalamnya itu merupakan rukun atau pilar-pilarnya, wa a'midatuh. Kemudian juga yang perlu kita bisa tiru, uslubul ijmali bi dzikril adat tsumma tafsilu bit'dad. Jadi kita kalau bisa itu menerangkan
biar mudah bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal. Nah, ini perlu gitu. Apa ya, yang penting-pentingnya itu ya. Setelah itu baru merinci apa 5 hal itu. Ya, uslubul ijmali secara garis besar ini ada 5. Nah, jadi kalau seperti itu kan kita akan ingat ya, 5, terus setelah itu baru dirinci. Cuma tafsiru bitidadi litashilil hifzi wa ta'kidil istijabati, yaitu untuk memudahkan kita mengingat, menghafal, dan juga menguatkan kita agar mudah untuk melaksanakan gitu. Ya. Kalau disebutkan Islam itu 100, nah ini maka dari awal itu sudah pusing 100 itu apa saja itu mungkin jadi. Nah, ini yang makom kita memudahkan yang hal besar itu disebutkan. Juga di sini uslubur rabti bainal ibadatil qalbiyatil lisaniyati min jihati syahadatain wa atharuha wa atharuhal mulazimu laha badaniyan wa maliyan sairul ibadat. Nah, ini juga perlu kita menghubungkan ya, mengkorelasikan ibadah, bahwa ibadah itu ada ibadah qalbiyah hati, lisaniyah itu syahadatain. Ini ya, dan juga atharuha dampaknya juga yang dirasakan ibadah-ibadah lain, baik itu ibadah badaniyah ya, atau fisik, dan juga maliyah. Ini semua sairul ibadat, itu sholat, zakat, puasa, haji. Nah, baik itu adalah metode Rasulullah dalam dakwah atau dalam tarbiyah, memberikan permisalan, memberikan kemudahan ya, kemudian juga memberikan globalnya, setelah itu rincinya. Yang lanjutnya banyak adalah minal fawaidil fiqhiyati. Apa yang bisa diambil dari faidah-faidah fiqhiyah? Lam yuridil haditsu siwa anawina arkanil islamil asasiyati. Jadi hadis di sini tidak panjang ya, hanya menyebutkan, tidak yurid itu tidak merinci semuanya, kecuali anawin, poin-poin atau headline dari rukun Islam yang dasar asasi ya. Wa fi kutubil fiqhi tafsirul li syuruti sihhatiha wa arkaniha wa adabiha wa sunaniha wa makruhatiha wa mubtilatiha. Sedangkan di rujukan kitab-kitab fikih itu maka rincian dari syarat sahnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, sunan-sunannya, baik itu yang makruh, baik itu juga yang membatalkannya, itu rinciannya di kutub fikih. Kemudian wal muhimmu huna ayyuk minal muslimu bihadil arkani kulliha. Yang penting, yang urgen di sini adalah setiap muslim itu beriman, mengimani rukun-rukun ini seluruhnya. Ya. Bihadil arkani kulliha. Hatta wa in kana ya'jiz an ada'i ba'diha. Walaupun dia tidak bisa melaksanakan sebagiannya. Fal mu'min, tapi dia mengimani. Fal mu'min la yunkiru ruknal haji masalan in ajazan ada'ihi. Maka seorang yang beriman tidak mengingkari rukun haji. Ya, contohnya ketika dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji terus mengingkari, ya, tidak seperti itu. Wa yusari'u fi adaihi in qudira alaihi, maka dia bersegera untuk melaksanakannya kalau kemudian diberikan kemampuan ya. Terakhir di sini apa? Al-wajibul amali, ini yang menjadi PR atau menjadi apa yang bisa kita aktivitaskan atau amalkan atau lakukan dari hadis ini ya. Ini al-wajibul amali aktsir bintikrari syahadatain, maka sering-seringlah itu mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sering-seringnya syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau juga yang biasa di masrot, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah juga sering, karena di riwayat itu barang siapa yang setelah muadzin azan dan dia mengatakan raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, itu
diampuni dosa-dosanya. Nah, ini. Maka sering bahkan mohon maaf kalau di kita kalangan NU itu kalau di sebelum mulai tahlil ya biasanya setelah assalamualaikum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan kalau tiap minggu ya apalagi yang mingguan itu akan sering ya, perlu sering asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini perlu kita setiap sholat ya kita akan pasti maka kita hayati ya, ketika tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ini perlu kita hayati ya, tasyahud kita ini mastihdari ma'anihima ya dengan menghadirkan makna-makna yang terkandung di dua itu asyhadu alla ilaha illallah bahwa kita hanya mengakui Tuhan ya hanya Allah SWT wa muqtadayatihima ya semua hal yang berkaitan atau dengan syahadatain yaitu itu semua muqtadayatiha kita imani, kita hayati dan kita menghindarkan dari yang hal-hal yang melanggar atau syahadatain wajtinabi nawaqidhima dan juga menjauhi hal-hal yang membatalkan nawaqidhima ya nawaqidhima ya, kita meninggalkan hal-hal yang justru membatalkan ya syahadatain itu watadabburi ya aksir min tikrar wa tadabburi juga aksir ya wa aksir min tadabburi juga perbanyaklah itu mentadabburi syaraf maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam tadabburi syarafi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita merenungkan tentang kemuliaan dan keagungan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi kita di tahun baru Hijriah ini yang dengan hijrahnya ini kita bisa merasakan cahaya Islam itu waqad qurinasmuhu bismil khaliqi jalla jalaluhu fihima di mana kemuliaan itu ya karena namanya Rasulullah itu selalu disandingkan dengan penciptanya ya, jalla jalaluhu fihima jadi selalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ini adalah hadis yang ketiga, penjelasan hadis ketiga di dalam buku Al-Qiyam wal Asalibut Tarbawiyah ini fil Arba'in Nawawiyah. Ini semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa hadiyallakum min. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Izin bertanya boleh? Halo, izin bertanya Mas Soki. Halo, tes. Ya. Halo. Tes. Dengar ya? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari terkait dengan Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Maka ini perlu kita melihat secara biografinya atau melihat secara sejarahnya karena di sini kita tahu bahwa Abdullah bin Umar itu adalah putra dari siapa? Umar Khattab ya. Nah ini juga ketika Sayyidina Umar wafat kemudian ya ketika ditusuk atau ditikam itu dan
beliau kemudian menyebutkan panitia itu 6, ketika sahabat Abdullah bin masukkan ya menurut para sahabat itu ya beliau menolak gitu. Ini juga bagus sebagai tradisi. Jadi kalau bahasa kita mungkin tradisi oligarki atau apa ya yang nepotisme dinasti. Jadi itu bagusnya. Jadi apa namanya? Sayyidina Umar berikan contoh ya. Kalau kita kan sekarang mumpung menjabat semuanya ini dijadikan apa kesempatan. Nah ini yang juga perlu ditiru dari Sayyidina Umar ya. Tidak ada istilah dinasti atau memanfaatkan keluarga, anggota keluarganya itu untuk menjabat, dan Sayyidina Umar itu tahu karena hal tersebut akan ya mungkin jadi konflik kepentingan, pernah menjadi apa khalifah dan seterusnya. Nah, itu. Dan juga saya apa namanya kalau di modern ini yang cukup itu ya kita secara objektif lihat di Iran ya yang revolusi 19 kemudian itu kan apa bisa dilihat zuhud atau bagaimana menjaga keistiqomahan seorang mullah itu yang sampai tidak mempunyai rumah atau semuanya itu keluarganya tidak ada yang dibolehkan bikin menjabat atau buat yayasan pun tidak diperbolehkan ya kecuali profesi yang dibolehkan hanya guru. Nah itu juga bagus sebagai apa teladan, saya kira teladan karena kalau nanti apa keluarga diikutkan jadi ini akan banyak konflik kepentingan. Ini mungkin dira kenapa para itu memilih ya itu karena ada, dan yang juga Sayyidina Umar mengatakan tidak ingin cukup marga atau keluarga Khattab ini sudah menanggung apa tidak ingin kemudian jadi beban di hari kiamat itu. Tapi yang disampaikan yang di sini nah ini adalah bagaimana Sayyidina Umar berikan teladan menjauhkan hal tersebut ya, dan ini diserahkan semuanya bisa menjadi atau di sini diberikan apa diberikan terbuka untuk semua bukan hanya untuk keluarga ini ya. Yang kedua diambil situ tajanub tuhmah ya. Tuhmah itu ya kalau kita ya apa namanya tajanub tuhmah itu kita berusaha menghindari terjadi konflik kepentingan atau tuhmah. Seperti apa ya? Jangan kemudian menyebabkan kita ya ditertuduh. Jadi kalau apa ya orang yang lurus gitu kemudian jangan ke tempat yang diskotik atau apa ya itu kemah itu. Ya otomatis orang lo kok masuk ke sana ya ya hal-hal itu. Atau ketika Rasulullah itu juga pernah apa waktu itikaf kemudian ngobrol dengan rekan perempuan dan itu istrinya ya Rasulullah itu ada sahabat yang langsung kaget dan mau meninggalkan itu Rasulullah langsung apa mencegah dan itu karena kalau terburu pergi dan tidak ada itu takutnya desas-desus dan kasihan sahabat itu malah dapat dosa. Jadi langsung mengatakan bahwa syaitan itu berada di mengalir di darah kalian. Nah, bahwa ini adalah istri salah satu istri saya. Jadi, itu supaya kemudian hilang kemudian tuhmah. Ini yang Sayyidina Abdullah bin Umar ya itu menjauhi ya diantara istihadnya itu. Dan juga ada sahabat-sahabat yang lain yang kemudian mumpuni ya itu mungkin yang ya karena sudah pas bapaknya Sayyidina Umar ya yang lainnya juga yang punya kapasitas yang memberikan peluang bagi yang lainnya dan juga itu.
Kalau seperti Sayyidina Yusuf alaihissalam, yaitu qala ja'alni ala khazainil ardi hafizun alim. Ini beda konteksnya. Memang di situ Allah memberikan atau memilih atau memberikan ilmu kepada Sayyidina atau Nabi Yusuf alaihissalam itu, ya, disebut ini hafizun alim. Ini pentingnya hafizun alim ini. Jadi hafizun itu ya moral atau amanah istilah bagi kita, integritas ya, dia yang bisa menjaga amanah itu, bisa menjaga. Tapi menjaga amanah itu bagus, tapi kalau enggak alim, nah ini pentingnya. Alim, hafizun alim. Dia menjaga ya mungkin, tapi bagaimana aset ini kembang atau bisa menjaga, dia bisa kemudian menghadapi 7 tahun kelaparan, itu hitungan-hitungan. Ya ini kan yang kalau diserahkan yang tidak kompeten, yaitu bisa banyak kematian kelaparan itu. Nah ini yang membedakan situ. Jadi selama ada dan pernah ada, apalagi yang kalau di sini adalah tradisi menghindari atau apa istilah nepotisme ya dari kita. Jadi itu mungkin yang batasan atau wallahu alam ya, itu batasan yang kemudian beliau tidak atau ijtihadnya menghindari hal tersebut itu. Wallahu alam itu nih, gitu. Nggih. Nggih, sama-sama. Ya, ada yang lain monggo? Ada Zoom. Mas Oki, halo. Di chat Mas Oki ada. Nih. Oke. Ini pentingnya kita memahami bahasa ini. Jadi nahwu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dr. Semangat. Jadi di sini Rasulullah SAW yang menyebutkan dalam rukun Islam ini, ya itu menyebutkan yang terakhirnya tadi. Yang pertama memang syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah SAW. Wa iqamis shalah. Maka wawu di dalam bahasa Arab atau dalam nahwu itu menunjukkan, tidak menunjukkan urutan. Jadi dia gabungan. Seperti Ja'a Muhammadun wa Ali, maka ini Muhammad dan Ali. Itu tidak menunjukkan bahwa Muhammad datang dulu atau Ali datang duluan. Ja'a Muhammadun wa Ali. Bisa jadi Ali atau Muhammad ya. Itu wa itu mutlak hanya itu. Kalau Ja'a Muhammadun summa Ali ya, maka itu urutan, berarti Muhammad dulu, kemudian dalam waktu yang baru Ali datang. Tapi dalam waktu, kalau Ja'a Muhammadun fa'ali itu juga menunjukkan urutan. Jadi Ja'a Muhammad, kemudian tidak lama setelahnya itu Ali datang. Ini penggunaan harf ataf itu. Nah, kalau wawu tidak, wawu ini tidak menunjukkan urutan itu, dan di sini ya, jadi di hadis ini memang yang disebutkan yang pertama yaitu syahadah ya, asyhadati alla ilaha illallah wa anna rasulullah SAW. Kemudian yang iqamis shalah wa ita'iz zakah, kemudian hajjil bait wa shaum ramadan ya. Ya, jadi penggunaan wawu di sini intinya bukan urutannya. Jadi Nabi tidak mengurutkannya, makanya penggunanya memakai wawu sini. Karena pada asalnya ya adalah dalam Islam ya, itu adalah yang fondasi yang pertama itu adalah syahadat itu ya. Ini nanti di hadis itu juga disebutkan di hadis yang yang hadis kedua itu, amal Islam
ya, syahadatu alla ilaha illallah ya disebutkan yang di hadis yang kedua kemarin yang sudah kita, itu al-islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Ini yang biasanya urutannya yang di situ. Adapun yang di sini Rasulullah menggunakan wawu itu bukan untuk urutan. Untuk mengurutkan apa maka yang tadi dibolak-balik yang perlu diberikan yang apa yang tidak bisa dibaliknya itu ya, itu yang syahadain. Ya, syahadah itu yang pertama gitu. Itu selalu yang menjadi pertama ya. Itu tidak ya, jadi itu Dokter semangat. Maka di dalam bahasa Arab itu kadang kenapa ini kadang dimajukan ya, kadang ini yang diakhirkan itu ada dalam pembahasan balaghah. Dan itu juga kadang diakhirkan itu ada untuk menjaga di sini supaya ngepasin ya apa namanya osomi Ramadan. Nah, itu biasanya ngemas kalau ada seperti apa wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka ma qala, itu akhirannya kadang itu juga menjadi apa diakhirkan. Itu juga salah satu ada makna ya terkandung di situ. Jadi gitu ya. Maka kalau di sini ya Rasulullah dalam menjelaskan hadis ini yang penting adalah substansinya itu 5 itu tadi. Ya, yaitu kemudian sholat, zakat, haji, kemudian adalah Ramadan, shaumi Ramadan. Kemudian di hadis yang lain itu juga Rasulullah menjelaskan tentang Islam atau apa ketika ada yang menanyakan itu juga karena sesuai dengan kebutuhannya latar belakang orang tersebut. Jadi ada yang datang kepada Rasulullah, jadi ada aitum lau sholatul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halal wa haramtul harama adkhul jannah, ya situ. Ada sahabat atau seorang yang datang kepada Rasulullah, kalau saya menjalankan ya, Islam itu sholat, puasa Ramadan, halal, haram, saya masuk surga. Qala na'am. Itu kan tidak disebutkan haji dan seterusnya. Maka setiap permasalahan itu ada latar belakangnya, yang melatar belakangi. Nah, kembali balik itu sesuai konteks yang jelas, intinya mengimani ya semua yang rukun itu, karena kalau ini kita mengingkari itu yang menyebabkan kita keluar. Seperti apa sholat kita mengingkari itu bisa menyebabkan ya riddah ya, murtad ya. Mengingkari puasa Ramadan ya menyebabkan orang riddah, keluar ya, ini bangunan-bangunan. Apalagi kemudian dia tidak mau bersyahadat yang awalnya itu kunci ya, mafatihul jannah itu ya. Jadi maka ini ya balik pertanyaan tadi sesuai dengan konteks tadi. Allah alam itu nggih. Ya Dokter semangat nggih. Semoga jawabannya ya bisa memberikan ya, pencerahan. Allah alam itu. Nggih. Ya ada lagi yang di Zoom gitu nggih. Sudah. Nggih. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan hadis yang ketiga. Insya Allah kita lanjutkan pada hadis yang keempat pada momen berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, sallallahu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku qouli hadza, sallallahu alaikum. Wallahu yahdi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.